terlihat kerjasama dan kekompakan. Oleh karena itu Allah dalam surah Ibrahim ayat 45, surah ke-14, Allah menginformasikan dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian sedang menghadapi satu area yang dihuni oleh orang yang berbuat zalim. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Allah sendiri menilai kondisi seperti ini. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Kalian sedang mendiami satu area yang dihuni oleh manusia yang menzalim dirinya sendiri. Demikian Allah dalam surah Ibrahim ayat 45 menginformasikan. Oleh karena itu dalam kondisi ini malah para psikolog maupun futurolog barat, seperti John Naisby, Alvin Adler, juga yang lainnya, menggambarkan bahwa kondisi masyarakat saat ini di dunia sedang menghadapi krisis makna hidup. Sudah tidak menyadari tentang siapa dirinya, mau apa dia diciptakan Allah di muka bumi ini, malah siapa penciptanya, mau apa dia berbuat, apa yang harus dilakukan, dan menyadari akan perjalanan hidupnya. Nah, hal ini mari kita soroti. Kalau kita mengidentifikasi keberadaan umat saat ini, kita bisa lihat dari indikator-indikatornya sebagaimana yang diprediksi oleh Nabi. Kondisi saat ini adalah tidak lebih apa disampaikan oleh Nabi dalam satu hadis. Yadrusul Islam kama yadrusus saum, hatta la yudro masyam wala sholat wala nusuk wala sholat. Ini yang pertama prediksi oleh Nabi. Umat Islam suatu saat akan tidak mengenali Islamnya sendiri. Ajaran Islam akan mengalami kelunturan bagaikan lunturnya warna pakaian, sehingga tidak memahami apa itu sholat, apa itu saum, apa itu haji, apa itu silaturahmi. Ini dalam kondisi inilah umat Islam tidak memahami makna ibadah. Makanya Nabi menggambarkan dalam kondisi ini kita harus istiqomah. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abi Umamah, hadis yang ke-160, halaman 146 sebelah kiri di tengah. Dalam syarah Muntar hadis dinyatakan, istaqimu wa imma istaqamtu. Bersikap istiqomahlah kalian, bersikap konsistenlah, dawamu ta'at. Istiqomah ini artinya tidak berhenti, terus menerus mendawamkan, membiasakan hidup taat kepada Allah. Bagikan ikan di laut lah sering saya sampaikan, walaupun airnya asin tidak kena asin, tidak terkontaminasi oleh berbagai lingkungan atau apa saja yang akan memperburuk hidupnya. Inilah yang dimaksud istaqimu wa imma anistaqom. Mengapa kelunturan umat Islam? Maka kata Nabi, wa khairu a'malikumus shalah. Amal yang terbaik bagi kalian adalah salat. Salat disebut amal yang terbaik. Makanya dalam surah Maryam, surah ke-19 ayat 59, coba bagaimana fenomena yang akan terjadi sepeninggal orang-orang saleh. Coba siapa yang membaca? Ayat berapa, Pak? Ayat 59 surah Maryam, surah ke-19. Ayo, Mana siap? itu ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalqun adza'u salata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginannya, maka mereka akan tersesat.
Sadaqallahul azim. Allah sudah memprediksi jauh-jauh mengenai apa yang terjadi setelah generasi para nabi, orang-orang saleh. Fa khalafa min ba'dihim khalqun adallus salah. Akan datang, akan lahir, akan muncul generasi yang lebih buruk dari sebelumnya, yakni yang adallus salah, yang menyia-nyiakan salat. Bukan meninggalkan iman, menyia-nyiakan salat, menyepelekan salat. Dan karena wattaba'us syahawat, hidupnya memperturutkan hawa nafsu. Apabila orang sudah menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu, dalam ayat ini Allah memvonis fasaufa yalqauna ghayya. Generasi itu generasi yang sesat, kata Allah. Allah sendiri yang memvonis. Nah inilah. Maka di sini Allah memberitahukan kepada kita akan generasi yang mengabaikan salat karena hidupnya memperturutkan hawa nafsu. Pantas Allah kerasan, tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kita untuk menegakkan salat. Baina mu'min wal kufri tarkus salat, dalam hadis riwayat Ahmad. Untuk membedakan mana yang iman dan yang kufur, lihat meninggalkan salatnya. Dan kedua, Nabi dalam di akhir ayatnya satu akan menghembuskan nafas terakhir yang diamanahkan, as-salat. Nah inilah, kalau kita kalau mau mati tidak demikian kan, nyampe sawah dulu bakar si bungsu, bon bulan itu ke si Cika, nyampe lapang Sekarwangi ulah dibikin obat, stasiun rumah sakit, terminal. Nabi yang diamanatkan as-salat, karena memang salat yang paling pertama kali diisi. Ya Allah, barometer salat, barometer salat. Makanya dalam surat Al-Ankabut saja ayat 45 disebut wala dzikrullahi akbar, ibadah yang paling utama sebetulnya. Ya Allah. Nah makanya wa khairu a'malikumus shalah, amal terbaik kalian adalah salat. Dan wala yuhafidhu 'alal wudu illa kullu mu'min. Tidak ada orang yang bisa memelihara nilai wudu kecuali orang beriman. Salah satu apa yang disampaikan oleh Nabi kepada Bilal, aku dengar suara terompahmu di surga. Salah satu kehebatan Bilal tidak pernah wudu, tidak pernah batal wudu. Dikira tidak pernah batal wudu, kita batal wudu lagi, mudah gitu. Tapi memelihara nilai wudu. Kalau kita berwudu kan dimulai dari membasuh kedua tangan sampai pergelangan. Tangan dipelihara, tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak diperintahkan. Tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Diraksa, dijaga. Kemudian berkumur. Tidak pernah ngomong yang menyakitkan orang. Tidak pernah ngomong yang tidak bermanfaat. Itu geningan disebutkan orang memelihara wudu yang tidak batal wudu. Kasukeun irung kana cai. Ieu irung tara salah tempok lah. Ya mah siapa cuma aya mau ditoba. Sia teh kunaon tuh. Ayo we. Nah ini orang yang benar memelihara wudu moal kitu. Moal padasan, moal sirikan. Mulai tara panasan karena ngaji lain. Itulah. Ya Allah. Kemudian membasuh muka, ada mata teragung saangseul kana teh pupuk gitu. Selalu diperlihatkan pada hal yang baik-baik. Kemudian membasuh tangan sampai siku, tara suka siku kematu, tara dolim, tara hasud. Kemudian kepala, ada otak, ada telinga. Otaknya tidak pernah memandang langkah-langkah yang tidak baik, ucapan yang tidak baik. Telinga pun tidak pernah mendengar hal yang atau menimbulkan dosa, digunakan untuk mendengarkan hal yang menahirkan dosa. Akhirnya kaki tidak pernah melangkah kepada hal-hal yang mencela. Eta geuning pantes. Wala yuhafidhu 'alal wudu illa kullu mu'min. Tidak ada orang yang mampu memelihara wudu kecuali orang beriman. Artinya dalam wudu ini ada makna yang tersirat di sana.
Kita harus berharap apa yang disebutkan, yang masuk dalam anggota wudhu tadi. Nah inilah, kalau kita melihat apa yang diprediksi oleh Nabi, bahwa ajaran Islam satu saat akan mengalami kelunturan, sehingga orang sudah tidak memahami lagi apa itu wudhu tadi, apa itu sholat, apa itu saum, ibadah haji dan sebagainya. Keduanya kata Nabi, sayati ala ummati zaman, itu sudah diprediksi. Yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullah bisalasati badiyah. Awwaluha yarfa'ullahul barakah bin kasbi. Yang kedua, wa yusallitullah alaihim sultanan zaliman. Yang ketiga adalah wasalitsa yakhrujuna minad dunya fi ghairi iman. Kelak akan datang orang menjauhi ulama dan fuqaha. Begitu terjemahan. Artinya akan datang satu saat umat Islam sudah tidak menganggap penting karena ngaji, gitu weh. Tidak merasa penting, tidak butuh kepada peringatan dari Allah. Akan datang satu zaman anu terasa pun ngaji, gitu kasar nama hadis ini. Kalau umat sudah sudah jauh dari bimbingan ilmu, menjauhi nasihat-nasihat dari Allah, akan dihadapkan 3 bencana katanya. Zaman geus jauh tina ilmu akan dihadapkan 3 bencana. Pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbi. Allah akan menghilangkan dari kebarokahan rizki. Rizki teh aya tapi teu barokah. Sarajan minang balanya kaberkah. Teu aya kenyamanan, kedamaian, ketenangan, ketidakpuasan. Memang kata Nabi begitu. Dalam syawadiani bimbali labtaqo salisa. Diberi emas 2 gunung hayang katiluna, geus tilu hayang kaopatna. Kapan berakhirnya ya Rasulullah orang menginginkan terhadap materi dunia? Ketika manusia sudah mulutnya dicocoki tanah. Aing geus radiuna moal hayang kaya. Coba maot hayang naon. Inilah kata Nabi. Jadi manusia yang jauh dari bimbingan ilmu, yang datang dari Allah ini, pertama akibatnya akan dijauhkan atau diangkat dari kebarokahan rizkinya. Itu barokah SM. Kedua, wa yusallitullah alaihim sultanan zalima. Orang yang menjauhi ulama dan fuqaha, yang ingat tidak penting kepada ngaji, akan dikuasai oleh pemimpin yang zalim. Begitu kata Nabi. Malah yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Orang yang tidak butuh dengan nasihat dari Allah, ngaji teh, maka akan keluar dari dunia alias mati tanpa membawa iman. Nah inilah hadirin, Nabi sudah jauh-jauh memprediksi apa yang terjadi karena manusia menjauhi bimbingan, aturan yang datang dari Allah, peringatan-peringatan dari Allah berupa dinul Islam ini akan dihadapkan kepada 3 bencana tadi. Akan dihilangkan kebarokahan rezekinya. Kedua, akan dikuasai penguasa yang zalim, dan yang ketiga akan keluar dari dunia tanpa membawa iman. Ini prediksi Nabi. Kalau kita melihat indikator-indikator dari apa yang disampaikan Nabi, apa yang terjadi saat ini. Ingat apa yang disampaikan Nabi itu wahyu. Sebagaimana surat An-Najm ayat 3 dan ayat 4-nya menyatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah ngomong. Nabi tidak pernah melakukan apapun yang beliau lakukan yang keluar dari dorongan nafsunya. Apa yang dilakukan Nabi, yang diomongkan Nabi, sumbernya tidak akan salah. Makanya akan terjadi. Yang kedua, Nabi dalam hadis riwayat Ahmad dan Hakim memprediksi apa yang terjadi sepeninggal beliau. Latan kudonna urwat Islam urwatan. Fakullaman taqadat urwatun tatabanatas billahi taliha fa awwaluhunna naqdun al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Ya Allah, tali pengikat Islam satu saat kata Nabi akan
lepas satu persatu. Latan kubutna ural Islam urwatan. Tali pengikat Islam akan copot, akan hilang, akan lepas satu persatu. Fakullaman taqadat urwatun tasabatan billati taliha. Apabila yang satu sudah lepas, maka orang akan segera melepaskan tali pengikat yang lain. Apa yang pertama yang akan hilang? Fa awwaluhunna naqdun al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Yang pertama lepas dari tali pengikat Islam adalah hukum. Orang sudah tidak melihat lagi benar dan tidaknya. Yang kedua, yang terakhir adalah salat yang akan lepas ini. Mulai orang sudah tidak mau menegakkan salat. Padahal tadi, ya Allah, malah dalam surat Al-Baqarah 238, coba lihat. Surah kedua ayat 238. Dalam ayat ini malah Allah menggunakan bukan akimi lagi, hafizu. Kalau orang Jerman nyebutnya kudu dimumule, kudu dipelihara, raksa, jaga, ulah nepikan ninggalkeun salat. Allah yang bilang langsung, hafizu alas salawat. Peliharalah semua salat. Salat fardunya, salat nafilahnya. Seperti yang dinyatakan surah Al-Isra sudah 17, surah Bani Israil ayat 78-79, aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal inna qur'anal fajri kana masyhuda. Itu perintah salat yang 5 waktu. Wa minal laili fatahajjat, malah sebagian malam tahajudlah, berakhirlah. Nafilatallah sebagai pembinaan tambahan. Asa ayam asaka rabbuka maqamam, yang Allah akan menjamin dengan bahasa mudah-mudahan Allah akan mengantarkan kepada kalian ke tempat yang terpuji. Nah inilah, di samping salat fardu juga salat-salat yang lain. Malah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, afdhalus shalah ba'dal fardhu as-salat fi jawfil lail. Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat di tengah malam, tahajud ya. Tok sering teuing tahajud saminggu 7 kali gitu. Ya Allah. Nah ini Allah memerintahkan dengan bahasa hafizu, pelihara, kade ulah nyoba-nyoba tadi ge mengabaikan, apalagi meninggalkan. Allah yang bilang langsung. Dan wasalatil wusta, ada kekhususan di salat pertengahan. Mufassir menjelaskan adalah salat asar. Kamu asal resep kena kulit. Jamak. Begitulah. Nah ini aturan-aturan dari Allah begitu jelas peringatan. Dan waqumu lillahi, qanitin, dalam melaksanakannya pun tidak bisa sembarangan. Sesuai dengan perintah Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Bahkan tegakkan, laksanakan, berdirilah untuk melakukan salat ini dengan khusyuk. Artinya dengan benar. Dari mulai azannya, qomatnya, malah wudunya tadi, kemudian dalam melaksanakan salatnya. Bisi kasub orang yang rubba musalli laisa min salatihi illa sahwu wa ta'ab. Banyak orang yang sekadar salat hanya sebatas mendapat capek dan ngantuk. Ada salatnya tidak benar. Ya Allah. Hadirin, inilah yang dimaksud oleh surat Al-Baqarah 238. Makanya tadi tali pengikat Islam akan mulai akan copot, lepas satu persatu. Fa kullaman taqadat urwatun tasabbatan nasbillati taliha. Ya Allah, ya Rabbi. Ketika orang melepaskan satu tali pengikat Islam akan segera melepaskan tali pengikat yang lain. Yang pertama lepas adalah hukum, kedua adalah bayangkan ada orang yang rajin
meneliti sholat di Indonesia ini yang berjamaah hanya tinggal 38%. Yang tidak pernah berhenti hanya 7%. Begitu kata para peneliti. Akhirnya lihat saja masjid nu dijieun satekar keblok. Ayat masjid as-sairin walamitin malah. Di sairan ulamit aya. Tapi geus jadi cara nyieun pasaran. Padahal nya mau udah alus-alus pasaran, tapi nu nyieun lagi teh ngeusian panggeulangan. Itu prediksi Nabi tidak salah. Dan inilah tidak akan salah ini wahyu. Ya Allah. Yang selanjutnya Nabi memprediksi apa yang terjadi sepeninggal Nabi malah. Satatada'a alaikumul umam kama tada'atil akalati alal kisah. Aw min qillatin fina yauma idzin ya Rasulullah qala la bal antum katsirun walakinnakum gusaun ka gusaillah. Nabi menyatakan bahwa umat Islam satu saat taubahnya bagaikan makanan dalam satu wadah yang diserbu oleh orang kelaparan, pasti akan ludes dan habis. Sahabat terperanjat, awamin qillatin fina yauma idzin ya Rasulullah. Apakah kondisi umat Islam saat itu minoritas? Tidak, malah banyak, paling banyak, mayoritas. Namun banyaknya kagusain sain, ibarat buih yang ada di lautan. Banyak tapi tidak berkualitas. Dan maca Quran Fatihah ge goeril maggedu. Wala bedol itu. Maca alam nasrah laka sodro wajib wijro. Maca ayu hafirun poho tungtungna. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidun ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidun ma'abatum wala antum abiduna ma'abud. Buat kebejaan kumakum lakum dinukum walayadinkeun. Nah ini sungguh mengerikan fenomena. Banyak tapi tidak berkualitas karena tidak memahami Islam. Oh sekalinya mah saya baca berbagai macam literatur, ya, semakin menjauhnya umat Islam dari petunjuk yang datang dari Allah. Malah walau yaktifanna fi qulubikumul wahdan. Malah saat itu kata Nabi lanjutan dari hadis tadi, kalian ini akan kena wabah penyakit kronis, namanya penyakitnya al-wahnu. Apa itu al-wahnu? Al-wahnu yang membuat umat Islam lemah, tidak punya power, tidak kelihatan ada kekuatannya, mudah diadu domba. Karena umat Islam sudah hubbud dunia wa karahiyatul maut. Karena umat Islam sudah terlalu cinta materi dunia. Dan yang kedua karena takut mati. Makna yang sangat dalam. Terlalu cinta kepada materi dunia dan takut mati. Di antara kita saja di sini. Siapa yang mau lebih dulu mati? Coba ngacung. So, saha. Kabeh pasti bakal ngajawab manganya ngakeun ti payu. Tidak salah. Ya Allah, inilah prediksi yang begitu mengerikan sekali. Memang sudah terjadi ini. Selanjutnya malah Nabi dalam prediksi lain, inna min asyratis sa'ah ayyul fa'al ilmu wa yadharul jahl. Ya Allah, sesungguhnya tanda ciri-ciri kiamat saja adalah ayyul fa'al ilmu wa yadharul jahl, diangkatnya ilmu dan munculnya kebodohan. Dikira diangkatnya ilmu itu sebatas tulisannya dihilangkan, bukan ternyata. Oleh Nabi ditafsirkan dalam hadis yang lain, innallaha la yaqbidu ilma intiza'an yantazi'u minal ibad walakin yaqbidu ilma biqabbil ulama hatta idza lam yubqa aliman ittakhadhana sulusan juhala
hatta idza su'il faqtau bi ghairi ilmin fadhallu wa adhallu. Sungguhnya Allah tidak akan menghilangkan ilmu dengan dihilangkan tulisan. Justrunya hilangnya ilmu itu wafatnya ulama. Terasa orang tua kita sudah banyak yang tiada. Apa yang terjadi? Akan muncul kebodohan. Mangawe ayeuna geus bingung ngabandungan anak kudu kumaha aya. Akibat geus teu aya sepuh-sepuh ieu mangawe. Teu aya wasit lah. Kehilangan panutan kan saat ini. Ya Allah, ya Allah. Sungguh mengerikan lah. Nu aya ge nyaeta lobana kana kursi. Bukan mengayomi masyarakat kan. Sedih. Teman saya saja di pesantren sudah banyak yang bubar pesantren. Sudah tidak diurus santrinya. Segeri sekali lah. Tidak salah ini prediksi bahwa ini yang akan terjadi. Allah tidak akan menghilangkan ilmu dengan dihilangkan tulisannya, tapi ilmu akan hilang karena biqabdil ulama, karena wafatnya ulama. Kalau orang yang ngerti sudah tidak ada, maka apa yang terjadi? Faftau bi ghairi ilmi, akan dipimpin oleh orang yang menfatwakan yang tidak berdasarkan ilmu. Apa yang terjadi? Fadhallu wa adhallu, dia sesat, yang diajaknya pun ikut etan keemah. Sudah mulai. Ya Allah, ya Rabbi, makanya kita harus menciptakan, menanam benih regenerasi. Nunggu sese ya. Kalau dulu mah orang teh diantarkeun ke pesantren teh ku sepuh teh. Mangga mama bade dikumaheun putra abdi mangga. Ya Allah, ya Rabbi, dipasrahkeun. Hayeuna mah gerak di situ. Lapor polisi. Nah, keberhasilan orang tua dulu itu gigih yang betul gigih, yang kanaat malah. Ya Allah, ya Allah. Hidup seadanya tetapi hasil ya. Dan inilah ini yang terjadi. Kalau orang yang ngerti sudah tidak ada, pasti akan dipimpin orang yang tidak ngerti terhadap ilmu, yang akan menfatwakan yang tidak berdasarkan ilmu. Dia sesat, orangnya pun akan dia sesat. Itu mengerikan sekali. Nah, maka inilah siapapun yang menasehati dimanapun, kapanpun di belahan bumi ini, kita termasuk apa yang disebutkan surah ke-25. Coba lihat surah Jigong. Surah Jigong. Ayat 27, 28, 29. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 27. Surat 25 ayat 27, 28, 29. Wa yauma ya'addu dzalimu. Wa yauma ya'uddu dzalimu. Wa yauma ya'uddu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadi si fulan itu akrabku. Laqad adallani anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Ya Allah. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Ini fenomena yang akan terjadi kelak diumumkan, ditayangkan oleh Allah, diinformasikan hari ini. Jangan sampai kita terjebak sehingga orang menganggap halus karena ibadah anu salah. Ya Allah, ya Allah. Di 3 ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Ingat kata Allah.
Satu hari nanti orang akan menyesal menggigit 2 jari. Ngegel cu, tanda menyesal, hanyakal, hanyel. Ibadahna kata orang Jerman capek gawe tetap. Ya wailata laitan takhatu ma'ar rasul sabi. Dia mengatakan sungguh celaka. Kalau dulu ketika hidup di dunia ibadah itu mengikuti contoh-contoh Rasul. Ya wailata laitani lam attahid fulanan khalilan. Itu ayat 28 ya lihat. Aku celaka aku karena aku mengikuti ajakan si fulan. Seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku yang mengingatkanku. Mengapa dia menyesal? Ternyata dihisab dalam keadaan celaka. Sehingga diputuskan pada ayat 29-nya lihat, laqad adallani anil dzikri ba'da id. Sungguh dia telah menyesatkanku dari petunjuk Al-Quran. Sungguh dia telah menyesatkanku dari petunjuk Al-Quran, dari peringatan Allah dalam Quran. Allah bilang di ujung ayatnya apa? Wa kana syaitanu lil insani. Emang salah setan sok kalau jauhkeun jelema sok ngahianat. Itulah. Uguh tikotoke ketemana dodol gitu setan bisa. Setan bisa menyulap gitu. Seperti yang digambarkan surah 43, coba lihat. Surah Az-Zukhruf. Ayat. Coba baca 36, 37. Wa may yakshu. Ya Allah. Dan sungguh wanita setan-setan itu benar-benar menghalangi. Nah ini Allah menjelaskan di ayat 36, 37 surah 43 surah Az-Zukhruf. Wa may yakshu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, tidak menerima karena petunjuk Allah dalam Al-Quran, nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Aku biarkan dia sesat. Dan setan menjadi teman dekatnya. Jangan berpaling dari peringatan Allah dalam Quran, bakal jadi batur setan. Bagaimana action setan? Itu ayat 37-nya. Innahum la yasuddunahum an sabil. Mereka setan suka menghalangi dari jalan yang lurus. Iwelah hirupah, iwelah ibadah, iwelah manya salah, kalau salah segala we katudanya eta apana. Dan ujungnya wa yasabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka bahwa apa yang mereka lakukan mereka mendapat petunjuk. Eta riwah. Bogoh salah ge bener. Nah inilah nanti. Maka inilah action setan yang begitu jelas perannya kepada manusia untuk menyesatkan. Setan dalam atas halaman 38 dinyatakan dari kata syatona. Setan bisa berarti ba'uda minal khair, yang menjauhkan dari kebaikan. Siapa yang menghalangi kebaikan itu saya. Atau ba'uda minal haq, yang menjauhkan dari kebenaran yang datang dari Allah. Maka dijelaskan secara panjangnya takrib definisi setan adalah kullu mutamarridin bisa minal jinni wal insi wad dawab wa kulli syai'. Setiap perintah penghalang, bisa manusia, bisa jin dan jun. Itulah. Atau apa saja wa kulli syai'. Pacul bisa jadi setan namun menghalangan ibadah dan sebagainya. HP, PH, HP.
dan apa saja. Ya Allah. Jadi setan bisa binajin nanti panas huluna kos kuning, awakna kos urang. Huluna kos uing, awakna kos urang. Ya Allah ya Rabbi. Ini penyesalan yang digambarkan yang mengerikan sekali di surat Al-Furqan tadi ayat 27, 28, 29. Kalau dilanjutkan ayat 30-nya, waqala rasul ya qaumi inna takhudul Qur'an mahjura. Ya Allah, ternyata aku menyampaikan petunjukmu Al-Quran yang kau wahyukan, orang sudah memandang musuhnya, tidak memperdulikan. Ya Allah, saking kurang berat hayang nempatkan hirup benar itu. Banyak cobaan, banyak rintangan. Itu untuk kembalinya kepada petunjuk Allah. Tuhan orang tadi bahwa tadi mualilah. Sedangkan kudu selamat dalam waktu yang relatif singkat. Dunia sebagai tempat transit. Dihaya jamaah abadi enggak ada. Ya Allah, bos ge langgeng jaya istilahnya. Ya Allah, inilah hadirin. Kita harus nyaah karena diri, karena hirup kurang ulah dimubadirkan. Ya Allah ya Allah. Nah inilah prediksi Nabi begitu tajam sekali. Apabila kita memahami apa yang disabdakan oleh Rasul, prediksi Nabi, ternyata itulah yang ada. Dengan indikator-indikator tadi yang begitu tajam sekali, yang memang sudah terjadi. Ciri kiamat kan hiji salah satu rencan ayatnya. Satu laki-laki banding 40 wanita eta. Yang lain mencan, sudah ada yang lain. Seluruh dunia tentunya satu laki-laki berbanding 40. Ada yang 70 dalam hadis yang lain. Salah dunia. Tapi kebanyakan kalau yang melihat yang lahir banyak wanita sekarang. Iya betul. Ya Allah, itu saya suka meneliti benar ini wahid. Benar wahid ya Allah. Kan si perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan. Tah eta laki jadi awewe, awewe jadi laki, laki awewe. Penyimpangan. Nah makanya tadi saya akan mengingatkan di materi gambaran yang pertama di tahun kedua pada pengajian kita ini, IAS ini, dengan memahami firman Allah di surat An-Najm, surat 53 ayat 31-32. Sehubungan juga kita akan berpisah dengan tahun 2025 sebentar lagi, tinggal sebulan, 2 bulan lagi, kurang lebih sebulan setengah. Hari ini tanggal 15 bertepatan dengan 24 Jumat di bulan. Apalagi nanti Ramadan, kita sudah masuk bulan Ramadan. 2 bulan Februari masih bulan Ramadan. Ya Allah. Dan inilah mangga kita perhatikan tadi yang dibaca surah ke-53 ayat 31-32. Di ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah sudah memberitahu hanya kepunyaan Allah lah. Semua benda yang ada di langit dan di bumi. Kita tidak punya apa-apa. Apapun yang ada di ruang angkasa dan di bumi, semuanya kepunyaan Allah, termasuk diri kita. Juz'un ma fil ardi, bagian apa yang ada di bumi. Ya, makanya kita akan kembali kepada Allah pemilik. Apa yang kita miliki semua akan ditinggalkan, yang di bawah hanya apa? Dunia sebagai tempat kompetisi, tempat ujian di dunia ini untuk menghadapi hidup yang kekal. Makanya semuanya kepunyaan Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya orang mati tidak dibawa. Yang dibawa malah 3, keluarga, harta, dan aman. Setelah dikebumikan, dikurungkan, yang 2 pulang lagi. Ya Allah, sugan kemugohana yang bisa hidup semati. Salakina pang tadi, ngalayak nage mah ulah udang deui. Itu adalah hadirin. Doanya. Keluarga pulang lagi, harta, pasaran, keranda, dan yang pulang lagi yang dibawa amal. Amal yang mana? Nyata amal nu ayeuna. Amal yang kita lakukan selama di dunia. Hanya itu. Ya Allah, ya Allah. Tidak ada tempat penolong di dunia hari ini. Kita punya masalah bisa ngomong ke teman, suami ke istri, istri ke suami, atau ke anak.
Kalau sudah hadapun akal saboja rek ngobrol jeung saha ngadu ka saha lamun lain kana amal urang. Makanya banyak ketahuan nanti akan menyesal pengen kembali lagi ke dunia, ingin memperbaiki di percaya WA nulis mau. Itulah hadir. Allah tidak akan salah. Makanya hati-hati menghadapi dunia. Makanya walillah ma fis samawati wa ma fil. Apa yang Anda miliki, apa yang Anda pakai, apa yang Anda makan, itu. Orang mati habis rezekinya sampai di sana. Begitu yang namanya di dunia. Tak urang-urang banjir hade oge di dunia. Ya Allah, ka Allah kasasama dakeun urang keneh. Makanya lihat ziyaladina asau bima amilu ayat 31-nya tadi. Allah akan memberikan balasan terhadap kejahatan, kesalahan, dosa yang dikerjakannya. Setiap kesalahan yang dilakukan manusia akan dibalasi Allah. Dan wa yajzalladina ahsanu bil husna. Allah akan memberikan balasan bagi yang mengerjakan kebaikan-kebaikan dengan balasan yang baik. Jadi artinya apa yang kita ekspresikan, yang kita lakukan, ucap lafaz kita selama hidup ini akan dibalas. Dalam surat Al-Mulya ayat terakhir 6 dan 7, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin, sekecil apapun sebesar zarrah, sebesar atom ion lah, sebesar biji sawi, kebaikan kita akan melihatnya, akan menerima balasannya. Sebaliknya, kesalahan kita sekecil apapun yang namanya zarrah tadi akan dibalas ya Allah. Nah ini Allah memberitahukan dari sekarang bahwa Allah akan membalasi apa saja yang kita lakukan selama di dunia ini, dan akan membalasi orang yang mengerjakan kebaikan sekecil sebesar apapun yang kita lakukan selama di dunia akan dibalasi dengan balasan yang lebih baik. Kita lihat dulu surah ke-27, surah An-Naml ayat 69 ayat 70. Man jaa bil hasanati surah An-Naml Iya betul. 69. 69 70. Terus ya Allah. Ini. Katakanlah Muhammad, berjalanlah kamu di bumi, lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa. Wala tahzan alaihim wala takwa fi sawfim mimma yaqulun. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, dan janganlah dadamu merasa sempit terhadap upaya tipu daya mereka. Jadi kita sudah diperintahkan di dunia ini untuk membuktikan fakta. Kutsiru fil hati. Coba jalan-jalan di muka bumi. Bangdul kaifa kana akibatul mujrimin. Bagaimana akibatnya yang melakukan ayat itu salah. Artinya orang yang melakukan kesalahan itu akan dibalasi Allah di dunia ini kene. Apalagi dengan peringatan saat ini, di kiamat akan banyak bencana diundang oleh manusia. BMKG hari ini sudah banyak menginformasikan bencana-bencana yang terjadi di kita ini. Di antaranya adalah gempa dan banjir, seperti tempat yang lain. Kemarin Cidaun kan banjir luar biasa sampai ke laut, pantai selatan Cikahuripan. Coba lihat, sudah mulai tidak salah berarti. Kata fasiru fil ardi, di belahan bumi saya, coba Anda lihat. Allah akan memberikan balasan kepada pelaku yang menyimpang dari aturan Allah. Nah bagi Anda yang beriman, wala tahzan alaihi. Kalau bagi kudu sedih, urang mah kenae da eta mah. Teu kudu sedih, aing tindakan ke Allah. Maneh mun dijiri ku batu tong bingung. Jalma nolak kana ajaran maneh ngabegegan. Keun we aing nu rek nindak ceuk Allah. Tapi keun pokona mah yang hak. Urusan aing ka itu mah aing nu rek ngurus. Walah eta. Bagi kudu sedih, bagi kudu rieuh we halis kos huruf nun heuh kenae. Kenae da tambah hak Allah. Kitu geuningan Allah.
Bulbul terus geringan. Kerung we geringan. Lain. Jadi kos nun ka dieu tah, ieu titikna mah. Nah ini. Jadi kita kalau dilarang untuk bersedih hati, karunya kajaman kenaan, eta urusan ai bongan kalakuan manehna eta mah. Jadi kita Allah. Ya Allah, ya Allah. Tadi yang melakukan kesalahan di dunia ini akan dibalasi Allah di akhirat. Yang melakukan kebaikan pun akan dibalas dengan yang lebih baik malah. Ya Allah. Kembali lagi kepada surat An-Naml masih ayat 79 dan 80-nya sekarang. Ayat 79 dan 80-nya masih surat ke-27. Ngambul nuktin ya kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'ala Allah. Innaka 'alal haqqil mubin. Maka bertakwalah kepada Allah. Maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh engkau Muhammad berada di atas kebenaran yang nyata. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'ul summa du'a idza wallau mudbirin. Sungguh engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang. Itu gini kurang kudu tawakal. Cicing dina jalur yang lu ngaji hayu seperti inilah luar biasa. Kita syukur deh salah satunya menggunakan fasilitas umur waktu kita gunakan untuk silaturahim ini sama-sama untuk saling mengingat. Oh iya mah sateker keblok kita mah balasan. Semoga kita dalam ridho Allah. Apapun fasilitas pengorbanan kita tidak akan sia-sia tadi. Sekecil apapun kebaikan kita dibalas dengan balasan yang baik. Mudah-mudahan kita ada di sana. Maka bertawakallah kita melanjutkan memberitahu ini. Pengaya umur. Geus maot teh kewajiban teh kudu ngaji. Geus maot teh kewajiban teh kudu salat. Geus mung ngaji, mung salat, kabur we. Kitu we heula. Kitu bahasa Allah. Inna kala tusmi'ul mauta wa la tamsusu doa idama. Udah enggak mau ngapa-ngapain kan. Dan geus maot mah bisa dipapata. Nu torek mah apabila sudah berpaling. Geus ngabaleun mah ya Allah ya Allah. Kita lihat surat 6 ayat 111. Saking beratnya yang di zaman awal. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 111. Iya, sampai dulu ceritanya. Walau annana nazzalna ilaihim malaikata wa kallamahumul mauta wa hasarna alaihim kulla shay'in qublan ma kanu yu'minu illa an yasha Allah walakinna aktharahum yajhalun. Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui arti kebenaran. Saking hesena zaman jadi zaman mengawal iman seperti kita Yesus. Tidak semua orang bisa. Di ayat ini dikabarkan Allah walau anna nazzalna ilaihim malaikah wa kallamahumul mauta wa hasanna 'alaihim kulla syai'in qubula ma kanu yu'minu illa ayyasha. Mengapa? Walakin aktsarahum yajhalun. Ieu nu dakwah tong jalmi, malaikat lah nu dakwah. Nu maot bisa nyarita, kuring teu ngawaro ka Allah teh babak belur umpamana. Dia sakokeun dipenuhi keinginan apa yang kita inginkan supaya ngaji tidak akan beriman.
Mengapa? Walakin aktsarahum yajhalun. Ujungnya garis bawah. Kebanyakan orang tidak mau berupaya untuk memahami. Tidak usaha supaya jadi aman nungar. Ya Allah, ya Rabbi. Tapi mudah-mudahan termasuk orang beruntung, ya Allah, bisa melangkah di situasi yang sulit, orang masih bisa menempatkan. Ieu nu rek nganterkeun kana ridho Allah. Amin. Pek hayang naon diri subhanana, namun geus ngawarokah. Pek kata Nabi, apa yang kita inginkan akan dikabulkan. Nya teu dikabulkeun teh urang memang teu ngawar. Da urang ge boga budak nu ngawarok mah teu dipentake urang hideung sorangan. Iya. Teu dipentake urang teh nu kabageut mah urang Iya. hideung sorangan. Ya Allah, kalau hese mah urang nu budak nu teu ngawarok mah. Heula we malah disinteun heula. Allah ge kitu. Kitu we heula lah. Kalau melihat ayat Quran. Maka yang melakukan kesalahan akan dibalas sesuai dengan kesalahannya. Yang melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan yang lebih. Apa kebaikan lebih baik? Lihat surah 10 ayat 26. Yunus 26. Ayat 26. 26. Jujuh kotor. Orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik surga dan tambahan kenikmatan Allah. Aduh, ya Allah. Dan wajah mereka juga ditutup ikat dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di bawah. Nah, bagi yang mengerjakan kebaikan yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul, di ayat ini lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi yang mengerjakan kebaikan akan diberi balasan yang baik surga dan diberi bonusnya, tambahannya diperlihatkan kepada Allah. Lihat surah ke-75 ayat 22, 23, 24, 25. Surah Al-Qiyamah surah 75 ayat 22, 23, 24, 25. Wujuh yauma idzin nadirah. Coba pendek ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila rabbiha nadirah. Memandang Tuhannya. Ayat sebelumnya dulu, dua-duanya. Wujuh yauma idzin nadirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadirah. Memandang Tuhannya. Wujuh yauma idzin bathirah. Murah. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Terus nadzunnu ayyuf'ala Tadunnu ayyuf'ala biha faqirah. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. ada dua wajah nanti. Wujuh yauma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Yang wajahnya berseri-seri yang masuk jannah karena melihat Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, sataruna rabbakum iyana. Bagi yang mendapat izin Allah, bonus dari Allah tadi karena kesalehannya akan diperlihatkan Allah dengan mata kepalanya sendiri. Ya Allah. Beda lagi wujuh yauma idzin basirah, ada lagi wajah yang tidak beriman, yang beramal soleh akan muram. Tadunus, mereka akan menyangka ayyuf alu biha faqirah. Dia akan dihadapkan kepada bencana yang besar, disiksa. Ya Allah, ini yang terjadi. Antara melampahkan kehadiran, sering rajin mengerjakan kebaikan, itu bagiannya. Ya Allah, akan mendapatkan balasan yang lebih baik, jannah plus waziyadah, bonus. Nah, Nabi kakak ini ditafsirkan oleh ayat ketiga duanya. Siapa mereka?
Yang tiga-duanya adalah alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisya illa lam. Ciri yang mereka akan memasuki jannah dan diperlihatkan Allah, mereka yang menjauhi dosa-dosa gede. Melakukan perbuatan yang keji selain dosa kecil. Bagaimana kita? Selanjutnya ayatnya lihat, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Ampunan Allah luas. Jangan putus asa. Urang geus kapalang, teu ngeunah kepala ninggi kapalang. Jangan berputus asa, dilarang kita berputus asa. Kieu-kieu teh keneh beunghar meuning halus kitu eta. Kieu-kieu teh mending cageun, mending panjang umur. Nah, mending. Jangan sering berputus asa, urang geus kapalang, hidup boga dosa, jangan sekali-kali. Tobat dibatasi Allah, la yuqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Tobat tidak diterima apabila nyawa sudah ditenggorokan. Kamu disengkak-engkakan dek tobat, tiada apa-apa bagimu. Gak usah ya. Kan kelihatan tempat kembalinya kan. Penelitian para ahli ketika roh keluar itu melihat ditangisi istrinya atau suaminya atau anak. Badung dari satu lorong, junudun mujannadatun bagikan tentara yang terlatih. Nusolehnya hidai di tempat nusoleh. Nusalah hidai, yang nusalah dah jadi suruh. Itu geningan. Allah mengabarkan apa yang akan kita lakukan. Mata puluhan ini dunia. Mau bisa balik deui geus mau cari caritakeun mau balik deui. Maka bermohon ampunlah. Beristighfarlah. Allah tidak songse. Hanya satu dosa yang tidak akan diampuni, musyrik. Hanya itu. Dijauhkan, lepaskan musyrik. Menggantungkan diri kepada selain Allah. Hanya itu. Mata fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa bersih dari kesalahan. Ada ulah merasa pangsoleh lah. Allah sekali. Ulah sok itu kesalahan batu bisi kerok. Kunaon teu matanya sakitu padu harum eta padu bunga teu nanya. Buah nyeri untung betul. Buah gurah giru terburu. Kita harus selalu baik itu pun hayang salah kata Allah. Maka inilah yang akan terjadi. Fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa bersih dari kesalahan. Huwa a'lamu bil limanin taqwa, karena Allah yang Maha tahu kepada orang yang bertakwa. Tayyiblah ubahna menghadapi hidup. Sebentar lagi tahun 2025 akan lepas dari garis edarnya. Kurang lebih 13 sebulan sekali lagi, sebulan setengah lagi. Kemudian umur kita bukan bertambah, malah mengurang, semakin menjauh, mendekat pada pintu kubur. Maka marilah kita jangan bosan-bosan untuk berupaya berikhtiar untuk mengapproachkan diri, mendekatkan diri dengan cara pendekat yang ditunjukkan Allah, baik ngaji dan sholat dan yang lainnya. Silaturahmi dalam hablum minan nas yang luar biasa. Janji Allah yang banyak silaturahmi akan dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, disehatkan. Mudah-mudahan kita berada di sana. Nah, itu saja materi sederhana yang mengingatkan saya khususnya mengajak kepada saudara-saudara GSU. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kehilafan, kekurangan, kebodohannya, dan mohon maaf yang paling mohon maaf hari ini saya sudah di sini langsung ke perumahan apa itu Ali. Lupa caringin ada acara saudara yang akikah. Tekang kedeui atuh hayang isupan. Karena sudah dekat, sudah biasa. Masih saudara lagi. Saya akan ke sana, mohon maaf. Mau langsung nanti ke sana ke perumahan Ali. Mudah-mudahan kebaikan kita diterima Allah sebagai amal soleh dengan langkahan kehadiran kita, niat kita yang baik. Juga siapapun yang telah membuat kebaikan sehingga berkumpulnya kita di setiap pengajian, semoga dibalasi oleh Allah dengan balasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.